Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Jumat 5 Agustus 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi bentrokan yang terjadi di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima pada Kamis siang kemarin. Bentrokan ini adalah buntut dari kasus pemerkosaan siswi yang dilakukan oleh 9 orang terduga pelaku. Akibatnya, dua kelompok warga desa Sie dan Simpasai terlibat bentrokan menggunakan senjata tajam dan kayu. Kabak Ops Polres Bima, Kompol Herman, bercerita saat kejadian kebetulan ia sedang ada di lokasi mencari terduga pelaku pemerkosaan. Tiba-tiba saat itu sekelompok masyarakat dari desa Sie datang mencari pelaku di desa Simpasai. Ketika sedang proses pencarian, ditambah lagi tidak menemukan pelaku, pihak keluarga korban lalu melakukan pengerusakan fasilitas yang ada di sekitar wilayah setempat. Lantaran kalah jumlah, warga desa Simpasai berhasil memukul mundur dan mengusir warga desa Sie kembali ke kampungnya. Tidak lama setelah itu, warga desa Sie kemudian memblokade jalan di wilayah setempat, meminta pihak kepolisian segera menangkap 9 terduga pelaku. Informasi yang beredar di media sosial saat kericuhan terjadi terlihat sejumlah warga di desa Simpasai berhamburan keluar rumah. Tidak hanya kayu balok, mereka tampak berlari keluar di jalanan, membawa senjata tajam yang diduga sedang mengusir warga desa Sie. Kini, puluhan brimob masih siaga di lokasi. Puluhan personel tersebut dibagi 2 titik lokasi pengamanan, yaitu Desa Sie dan sebagian lainnya, Desa Simpasai. Informasi selanjutnya, Komisioner HAM BK Ulung Hapsara mengungkapkan pihaknya hari ini batal meminta keterangan soal uji balistik terkait senjata dan peluru dalam peristiwa tewasnya Brigadir J di rumah dinas ex-Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Permintaan keterangan pada Puslap 4 terkait uji balistik ditunda karena ada perkembangan baru dalam kasus ini. Alhasil, Komnas HAM hari ini meminta keterangan dari Siber Bareskrim Polri. Sementara itu, dari pantauan jurnalis IDN Times, Kepala Divisi TIK Polri, Irjen Slamet Wuliandi, terlihat berada di Komnas HAM. Sedangkan untuk permintaan keterangan soal uji balistik tertunda hingga Rabu 10 Agustus mendatang. Penggalian informasi uji balistik oleh Komnas HAM ini terkait jenis senjata apa saja yang ada pada peristiwa kematian Brigadir J pada 8 Juli lalu, serta tidak menutup kemungkinan juga senjata yang ditemukan di rumah dinas Verdi Sambo pun ikut dibawa. Berbanding terbalik, ada informasi yang tidak sinkron. Kini diketahui bahwa Baradae tidak mahir menembak dan baru memiliki wewenang memegang senjata pada November 2021 lalu. Informasi ini diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK pada Kamis kemarin. Sementara itu, meskipun uji balistik hari ini dibatalkan, hari ini Komnas HAM sudah meminta keterangan dari Siber Bareskrim Polri terkait kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Selain itu, ada 15 telepon genggam yang dikumpulkan untuk pengumpulan teka-teki kasus kematian Brigadir J. Dari 15 ponsel, 10 sudah diperiksa dan 5 sedang dianalisa atau diproses. Komnas HAM juga meminta keterangan lain seperti foto, dokumen, kontak, akun, dan percakapan. Komnas HAM juga akan mendapatkan raw material atau bahan mentah yang menjadi bahan dasar soal percakapan. Berikut kita simak pernyataan lengkap dari Komisioner KPU BK Ulung Hapsara dalam video berikut ini. Karena tadi kami juga mendapatkan berbagai informasi, seperti tadi dibilang sama Pak BK, ada 10 handphone ya yang sudah diproses. Setelah itu kami periksa satu-satu ya, satu-satu. Makanya itu juga ya ketika ada permintaan untuk menunda pada hari Rabu, akhirnya kami juga setujui. Kalau enggak ya enggak akan kelar sampai malam kalau 2 agenda itu. Jadi memang cukup detail tadi diberikan. Jadi satu HP-nya apa, isinya apa, substansinya apa. Ini persis seperti yang beberapa waktu yang lalu kami minta. Termasuk juga beberapa HP itu dari 10 itu yang juga kami minta. Jadi yang kemarin kami bilang kalau ada beberapa HP yang kami susulkan untuk diminta keterangannya dan sebagainya. Nah, tadi selama proses pagi sampai
menjelang sore jam 3 tadi itu dijelaskan semua. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang ini nggak kalah pentingnya, dan ini kalau bagi Komnas HAM ini sangat penting, itu adalah soal constraint waktu yang sejak awal kami dapatkan dari Jambi. Itu juga terukur dari hasil pendalaman kami dalam 10 HP tersebut. Jadi constraint waktunya terkonfirmasi, ya, substansinya juga terkonfirmasi. Jadi di samping agenda kami mendapatkan banyak keterangan, karena memang sejak awal keterangan ini berangkat dari apa yang kami miliki. Nah tadi selama proses dari pagi sampai sore itu bahan-bahan yang kami dapatkan dari Jambi itu terkonfirmasi, satu soal waktunya, constraint waktunya, yang kedua adalah soal substansinya. Nah ini yang membuat posisi kami melihat proses penanganan kasus Brigadir Joshua ini semakin lama semakin terang benderang. Nah, yang berikutnya memang seperti yang kemarin, mengapa kok ada pertemuan hari ini? Ya, soal cyber itu karena ada prosedur yang belum terlampaui. Tadi kami juga ngecek, memastikan soal prosedur tersebut, dan makanya tadi Pak BK juga ngomong kita melihat dokumen-dokumen terkait administrasi penyidikannya. Gitu ya, penyidikannya bukan penyelidikannya, penyidikannya. Nah, soal yang lain yang nggak kalah penting dalam proses tadi, kami dijelaskan dengan sangat luas, ya, penggunaan alatnya, metode yang digunakannya, dan logika bekerjanya bagaimana memperlakukan handphone tersebut dan mendapatkan substansinya. Mungkin itu. Terima kasih. Sementara itu, pada Kamis malam kemarin, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sesuai arahan Presiden Jokowi agar kasus kematian Brigadir J diusut tuntas telah mencopot sejumlah petinggi Polri. Salah satunya Irjen Verdi Sambo dicopot dari jabatan Kadif Propam dan dimutasi sebagai perwira tinggi di pelayanan Markas atau YANMA. Kapolri juga menyampaikan tim Irsus telah memeriksa 25 anggota Polri yang diduga menghambat proses penyelidikan kasus ini. Berikut kita simak penjelasan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Malam ini saya akan menjelaskan beberapa informasi yang kita dapat dari pemeriksaan tim Irsus. Karena ini juga menjadi penting bagi masyarakat yang beberapa waktu lalu mungkin menanyakan masalah terkait dengan CCTV rusak, yang tentunya ini juga menjadi hal-hal yang harus kita jelaskan. Jadi tim Irsus yang dipimpin oleh Irwasum telah memeriksa sampai saat ini 25 personel dan proses masih terus berjalan. Di mana 25 personel ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP dan juga beberapa hal yang kita anggap bahwa itu membuat proses olah TKP dan juga hambatan-hambatan dalam hal penanganan TKP dan penyidikan yang tentunya kita ingin bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita telah memeriksa 3 personil Pati Bintang 3, Kombes 5 personil, AKBP 3 personil, Kompol 2 personil, Pama 7 personil, Bintara dan Tamtama 5 personil. Dari kesatuan di Propam, Polres,
dan juga ada beberapa personel dari Polda dan juga Barreskrim. Tentunya kita ingin semua proses bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, terhadap 25 personil yang saat ini telah dilakukan pemeriksaan, kita akan menjalankan proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran kode etik. Dan tentunya apabila ditemukan adanya proses pidana, kita juga akan memproses pidana yang dimaksud. Dan malam hari ini saya akan keluarkan TR khusus untuk memutasi, dan tentunya harapan saya proses penanganan tindak pidana terkait dengan meninggalnya Brigadir Joshua ke depan akan berjalan dengan baik, dan saya yakin tim sus akan bekerja keras dan kemudian menjelaskan kepada masyarakat dan membuat terang tentang peristiwa yang terjadi. Informasi berikutnya, Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersama beberapa pejabat teras terlihat berjalan kaki memasuki Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu 2024 ke KPU pada Jumat siang tadi. Arak-arakan Partai Demokrat tiba dengan mobil komando dan bus sekira pukul 1 siang tadi di KPU. Puluhan kader Demokrat berangkat dari DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat. Setelah mendaftar ke KPU, Partai Demokrat akan menemui pimpinan Partai Nasdem dan juga PKS. Hal ini dilakukan terkait dengan koalisi menuju pemilu 2024. Hingga kini sebanyak 11 partai politik sudah mendaftarkan diri ke KPU pada pekan pertama pembukaan pendaftaran partai politik ini. Sebanyak 8 partai politik diketahui sudah melengkapi berkas. Parpol yang sudah melengkapi berkas adalah PDIP, PKS, PKP, Perindo, Nasdem, PBB, Partai Garuda, serta PKN. Sementara itu masih soal politik, Sobat Milenial, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang kini menjabat Menteri Perdagangan mengaku pada awalnya PAN tidak mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Namun setelah diajak bergabung ke pemerintahan, Ketua Umum PAN ini merasa beruntung bisa membantu Presiden Jokowi dalam membangun bangsa ini. Lantas, seperti apa sosok Presiden Jokowi di mata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan? Berikut pernyataannya saat wawancara dengan pemimpin redaksi IDN Times, Uni Lubis. Sebelumnya kan Bang Zul dan PAN tidak mendukung Presiden Jokowi di Pilpres, ya. Terus masuk, terus sekarang bekerja bareng sama Pak Jokowi. Kesan-kesannya seperti apa? Aduh, saya Uni saya ini kan sudah 50 hari ikut kerja Pak Jokowi. Ini saya ketemu lupa, saking petiknya. Jadi memang Allah tuh sayang ya sama Indonesia ya. Kita dikasih Pak Jokowi jadi presiden gitu. Pekerjaannya keras banget, keras betul. Waduh, itu kalau kunjungan 6 negara bisa 5 hari gimana? Bisa pingsan orang gitu. Saya juga mengikuti ritme kerjanya memang itu sampai petik ya. Saya juga rasa kelelahan, dan 50 hari ini ya itu tadi. Karena fokus ya itu, dan Pak Jokowi itu kalau kerja itu kan detail. Kita nggak bisa bapak senang, nggak bisa. Asal bapak senang harus ada sukses story, harus ada hasil, karena beliau orang lapangan. Cek semua, tahu semua. Lebih tahu dari kita, nggak bisa kita. Jadi kita harus kerja baik, kerja benar, dan hasilnya jelas nyata. Dan memang pekerja keras, dan ya siang malam mikirin Indonesia Raya kita gitu. Jadi saya merasa berguna, merasa bermanfaat ya, membantu tugas-tugas presiden walaupun PAW ya. Pergantian antar waktu kayak di DPR ya. Tinggal 2 tahun lagi 2 tahun ya. Dan tahun depan kayaknya udah situasi politik kan udah mulai besok udah mulai ramai tuh kayaknya. Gitu nih, makasih banyak ya. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi pasien suspek cacar monyet yang dirawat di Jawa Tengah.
terbaru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Kembali ke Top News, Sobat Milenial. Pasien suspek cacar monyet di Jawa Tengah yang berasal dari Kabupaten Pati hingga saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit guna memulihkan kondisi tubuhnya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Aviani Triatanti, menyebutkan pasien tersebut mengalami gejala mirip cacar monyet dengan kondisi bibir sariawan, pembengkakan kelenjar getah bening, disertai nyeri kepala dan juga diare. Dinas Kesehatan Kabupaten Pati pun tak memungkiri pasien tersebut kini berstatus suspek atau mengalami gejala cacar monyet. Hingga saat ini pihaknya terus memantau perkembangan pasien. Terlebih, Dinkes Pati saat ini sedang menunggu hasil laboratorium Kemenkes. Setelah mengambil sampel darah pasien, apa benar terdapat virus cacar monyet di dalamnya? Mengantisipasi penularan penyakit cacar monyet, Pengelola Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang mempertebal pengawasan kepada seluruh calon penumpang. Stakeholder Relation Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, Heri Trisno Wibowo menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk melibatkan tim gabungan KKP Wilayah Semarang. Selain itu, Bandara Ahmad Yani Semarang juga tidak membuka rute penerbangan internasional. Pihaknya juga telah melakukan antisipasi dengan rutin menyemprotkan cairan disinfektan di seluruh area bandara. Masih soal kesehatan, Sobat Milenial, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito menegaskan, pandemi COVID-19 di tanah air belum berakhir. Angka kasus positif COVID-19 akibat terpapar varian baru yakni BA4 dan BA5 beberapa minggu terakhir terus naik hingga mencapai 38.000 kasus. Angka kematian dan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit pun meningkat. Oleh karena itu, Satgas mengimbau seluruh masyarakat untuk selalu menjalankan protokol kesehatan dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat untuk terhindar dari penyakit COVID-19. Berikut kita simak penjelasan lengkap juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito. Meskipun saat ini di Indonesia dampaknya tidak seperti negara-negara lain, namun kita tetap perlu waspada karena kemungkinan lonjakan kasus ini masih ada. Kita perlu meminimalisir potensi terjadinya lonjakan kasus dengan belajar dari negara-negara tersebut. Pastikan perilaku hidup bersih dan sehat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari karena tidak hanya dapat melindungi dari COVID, namun pola PHBS ini juga dapat mencegah kita terkena penyakit menular lainnya. Dengan begitu, daya tahan tubuh kita akan semakin meningkat dan potensi timbulnya gejala sedang dan berat juga dapat diminimalisir. Adanya ancaman subvarian BA5 dan BA4 ini perlu diantisipasi dengan pengetatan kembali kedisiplinan protokol kesehatan secara menyeluruh dan benar. Tidak hanya memakai masker, namun juga menjaga jarak dan mencuci tangan. Hal ini terbukti berdampak positif untuk menurunkan kasus di beberapa negara lain, contohnya adalah Perancis dan RRT, yang kembali menerapkan wajib masker kembali baru-baru ini. Peningkatan kasus yang terjadi berpotensi disebabkan oleh menurunnya kekebalan masyarakat terhadap COVID-19. Untuk itu, bagi masyarakat yang belum booster, untuk segera booster agar tidak hanya melindungi diri sendiri, namun juga orang lain, terutama kelompok rentan yang ditemui di rumah maupun di luar rumah. Dan kepada seluruh pemerintah daerah, terutama 5 provinsi tertinggi, untuk mengevaluasi penanganannya di daerahnya masing-masing. Apabila kenaikan kasus terus terjadi, perlu diambil langkah tegas untuk mencegah terjadinya kenaikan terus-menerus dan kembali membawa kita pada puncak kasus baru. Selanjutnya, saya hendak menggambarkan bagaimana perilaku masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan saat ini sebagai bagian dari perilaku bersih dan sehat dalam situasi pandemi COVID-19. Di tengah kondisi kasus yang kembali dinamis dalam beberapa minggu terakhir,
COVID-19 mengingatkan kita kembali pentingnya konsisten mengendalikan peluang penularan secara bersama-sama. Secara spesifik, upaya 3M yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sebagaimana pantauan kepatuhan protokol kesehatan secara nasional, nampak bahwa adanya kecenderungan sikap setengah disiplin dalam menjalankan 3M, yaitu sikap di mana hanya satu atau dua aspek protokol kesehatan saja yang dijalankan dari 3 aspek yang seharusnya tidak terpisahkan. Dan secara linier, kinerja pemantauan dan pelaporan kepatuhan di daerah pun semakin menurun, di mana dalam beberapa bulan terakhir, jumlah daerah yang melapor semakin berkurang. Hanya 17 dari 34 provinsi yang melapor pada pekan terakhir, yaitu antara tanggal 25 sampai dengan 31 Juli 2022. Kepatuhan memakai masker cenderung lebih rendah daripada menjaga jarak. Dari 17 provinsi yang melapor pada pekan terakhir, lebih dari 40% kelurahan desa tidak patuh memakai masker, sedangkan hanya lebih dari 20% kelurahan desa tidak patuh menjaga jarak. 5 provinsi yang memiliki kasus tertinggi nyatanya memiliki tingkat kepatuhan protokol kesehatan yang harus dievaluasi kembali, di mana salah satunya yang terendah yaitu Provinsi Jawa Barat yang hanya memiliki angka kepatuhan memakai masker dan menjaga jarak di bawah 20%. Saya berharap ke depannya baik masyarakat maupun aparat setempat yang memiliki kewajiban mengawasi kedisiplinan protokol kesehatan untuk sama-sama kembali membangun dan mengkonsistenkan atmosfer yang kembali patuh, taat, dan tidak menyepelekan. Ingat, walau COVID-19 dapat disembuhkan, namun upaya pencegahan jauh lebih baik dibandingkan harus diobati terlebih dahulu. Hal ini karena apabila terkena COVID-19, maka kualitas hidup akan berkurang dan berbagai aktivitas akan terhambat. Selain itu, kita juga berpotensi tinggi untuk menularkan orang lain, serta memiliki dampak jangka panjang atau long COVID di kemudian hari. Perlu menjadi perhatian semua bahwa beberapa penelitian pun sepakat bahwa jika kasus COVID-19 tidak terus ditekan, beban kesehatan masyarakat ke depannya akan semakin berat. Studi menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah kebutuhan kontrol medis lanjutan ke rumah sakit akibat gangguan kesehatan pasca sembuh dari COVID-19. Dan potensi tersebut akan lebih besar jika sebelumnya pasien tersebut memiliki riwayat gangguan kesehatan mental. Jika tidak ditekan kondisi ini, maka akan berpotensi mengganggu kualitas hidup perseorangan. Menilik beberapa waktu ke belakang, saya telah menjelaskan bahwa 12 upaya perilaku bersih dan sehat atau PHBS sebagai dasar untuk membentuk kondisi kesehatan masyarakat jangka panjang yang baik serta atau tidak nantinya. Di antaranya yang utamanya yaitu mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, menghindari bersentuhan, rutin desinfeksi. Selain itu, jangan lupa untuk tidak keluar rumah saat sakit dan mengkonsumsi makanan yang sehat, hindari menyentuh wajah, secara aktif kegiatannya dan minum cukup air serta menjaga kesehatan mental dan tidur yang cukup. Oleh karena itu, gaya hidup bersih dan sehat adalah budaya yang tidak mengenal batasan waktu, harus dijalankan dengan konsisten dan sempurna untuk sepenuhnya terjaga. Kembali munculnya beberapa penyakit baru maupun yang sudah ada sebelumnya patut menjadi refleksi pentingnya membudayakan PHBS dalam berbagai ragam aktivitas kita. Saat ini, banyaknya negara yang kembali melonjak kasusnya akibat mandat pembebas masker maupun munculnya fenomena seperti COVID-19 rebound atau munculnya kembali gejala setelah sembuh. Kedepannya, pemerintah akan terus berupaya menyesuaikan berbagai kebijakan penanganan agar tetap adaptif, baik dengan membaca data, mengobservasi fakta, dan menelaah studi ilmiah. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi kunjungan kerja Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Singapura.
tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Kita kembali lagi ke Top News Sobat Milenial. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mendapat undangan kehormatan untuk bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Tak hanya itu, Panglima TNI juga berkesempatan melakukan kunjungan ke Information Fusion Center. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Dalam kunjungannya di Singapura, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berkesempatan melakukan kunjungan kerja ke Information Fusion Center. IFC sendiri merupakan fasilitas pusat informasi maritim yang bekerja menyediakan berbagai informasi maritim bagi beberapa negara di kawasan Asia Pasifik. Bagi Panglima TNI sendiri, kunjungan tersebut merupakan pengalaman yang berharga, di mana ia mendapatkan perkembangan terbaru mengenai informasi kemaritiman. Selain itu, di hari berikutnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa disambut hangat oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong di Istana, yang sekaligus merupakan kediaman Presiden maupun tempat Perdana Menteri Singapura untuk menerima tamu-tamu kehormatan negara. Thank you, Professor. When this battle, I couldn't see myself on there. So later on that day, I went to the restroom. I looked at myself in the mirror. Whoa, look at this. It's very beautiful. Thank you, President. Thank you for your support and cooperation and attention. Thank you, Professor. I've been exhibiting a very, to me, humble. Panglima TNI juga mengucapkan terima kasih atas penghargaan Meritorious Service Medal Military yang diberikan oleh Presiden Singapura Halimah Yacob. Kita beralih ke berita olahraga, Sobat Milenial. Siapa yang rindu akan permainan ganda campuran legendaris Indonesia, Tantowi Ahmad dan Liliana Natsir? Akhirnya, Owi Butet kembali bermain di Piala Presiden 2022. Keduanya berhadapan dengan ganda putri Ripka Sugiarto dan Siti Fadia Silva. Berlaga di Gor Nanggala, Cijantung, Jakarta Timur pada Jumat siang tadi, Owi Butet berduel di laga eksibisi Piala Presiden 2022 dengan peraih medali emas Olimpiade Rio 2016, Fadia Ripka. Laga ini juga menjadi spesial karena sebelumnya Fadia Ripka juga terpisahkan di beberapa pertandingan terakhir. Namun keduanya dipastikan akan tampil bersama kembali di kejuaraan dunia 2022 yang digelar di Tokyo. Dalam pertandingan yang berlangsung dalam satu set, Owi Butet berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 18-16. Meskipun kemenangan diraih oleh pasangan legendaris Owi Butet, namun selama pertandingan, Fadia Ripka tak mau tertinggal dan terus mengejar skor. Dengan adanya pertandingan ini, Fadia Ripka mengaku mendapat kesempatan yang berharga bisa bertanding dengan mantan juara Olimpiade Dunia. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Dan saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Selarsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.